Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya rekannya di Alternative Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan kembali dengan video bertemakan teknologi ya. Dimana baru-baru ini Samsung sudah memperkenalkan SoC terbarunya atau chipset terbarunya, yaitu Exynos 2200. Nah, setelah perilisan tersebut, tak lama kemudian muncul bocoran-bocoran yang menunjukkan hasil benchmark dari Exynos 2200. Ya, sebagaimana hasilnya, mari kita tonton video ini sampai habis. Namun sebelum saya lanjut, saya akan di video kali ini membawakan dua tema ya. Ini yang tema pertama ini dulu, yaitu bocoran benchmark dari Exynos 2200. Nah, dari bocoran-bocoran tersebut untuk Exynos 2200 ini dites dalam 3 metode pengetesan, yaitu dari Antutu versi 9 dan Gensmack versi 5 dan GFX Band ya. Itu ada 3 untuk aplikasi pengetesannya, dan di sini kita sudah bisa melihat bahwa dari bocoran tersebut ya, bahwa Exynos 2200 itu tidak bisa melampaui dari chipset besutan Qualcomm Snapdragon ya, dari yang terbaru yaitu Snapdragon Gen 1 itu belum bisa dilampaui oleh Exynos 2200 ya. Seperti kita tahu bahwa di tahun-tahun sebelumnya juga Exynos memang memiliki nilai skor Antutu yang lebih rendah dibandingkan chipset besutan Qualcomm tersebut. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat dari, kita akan lihat ya, itu Exynos 2200 mencatatkan skor 1108 poin ya, dan performa single core itu 3516 poin untuk performa multicore-nya itu. Dan ini sudah terlihat dari Snapdragon Gen 1 itu sudah mengalami apa ya, masih di bawah Snapdragon Gen 1 ya. Untuk kalau dibandingkan dengan Snapdragon apa ya, Snapdragon triple 8 itu memang masih unggul sedikit ya. Namun kalau untuk Snapdragon Gen 1 itu Exynos 2200 itu belum dapat melampaui. Oke, kemudian selanjutnya dari Antutu 9 ya. Ini dibandingkan dengan Exynos 2100 ya, Exynos 2200 ini memiliki peningkatan yang cukup jauh ya, itu sekitar 46% ya. Itu namun itu dibandingkan dengan Exynos 2100. Nah, di mana Exynos 2100 itu memiliki benchmark itu 650.000 ya, itu untuk kemarin, atau kadang-kadang tertingginya itu 719.000 poin. Namun di Exynos 2200 ini bisa menghasilkan 960 ribuan ya, berbeda cukup jauh ya, sekitar 200.000 sekian lah untuk unggulnya. Namun ketika dibandingkan dengan Snapdragon Gen 1 itu yang bisa menembus angka 1 juta, itu menunjukkan bahwa Exynos 2200 itu belum bisa melampaui daripada angka yang dihasilkan oleh Snapdragon Gen 1. Namun yang seperti yang kita tahu bahwa Antutu bukan segalanya, ada hal-hal aspek ya, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk tergantung dari vendor, kemungkinan dari apa yang dikurangi, apa yang dilebihkan. Kadang-kadang beberapa vendor smartphone itu tidak mampu mengoptimalkan daripada kekuatan yang dihasilkan oleh chipset Snapdragon Gen 1 itu ya. Namun itu memang tergantung dari vendor masing-masing, dari hal apa yang dikurangi dan dari hal apa yang mereka bisa tingkatkan untuk memaksimalkan daripada kekuatan dari chipset tertentu. Di sini biasanya Samsung mengurangi sedikit daripada performa untuk bermain gamenya, namun bisa meningkatkan bahwa suhu HP-nya bisa tetap terjaga. Itu biasanya salah satu kebiasaan Samsung dalam handphone terbarunya ya. Bahkan dari smartphone mid-range, low end itu memang seperti itu dari generasi-generasi sebelumnya. Kemudian Samsung juga biasanya itu membuat HP yang all rounded ya, bisa digunakan di
tiap lini ya. Kalau berbeda dengan vendor-vendor lain biasanya akan menggunakan kekuatan chipset sebagai kekuatan atau penjualan nomor satu ya. Kadang-kadang ada beberapa hal yang dikurangi dari vendor-vendor yang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah hasil GFX Bench ya. Ini pengujian grafisnya Exynos 2200 seperti biasa belum bisa mengungguli dari Snapdragon Gen 1 ya. Dari hasilnya tersebut di sini dapat terlihat ya. Snapdragon Gen 1 dapat menghasilkan 143 fps kemudian dibandingkan dengan Exynos 2200 hanya bisa menghasilkan 109 fps. Itu menandakan memang bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa Exynos 2200 belum bisa mengungguli atau melampaui apa yang dihasilkan oleh Snapdragon Gen 1. Namun tak menutup kemungkinan ya dapat ini baru bocoran sih ya, atau baru awal-awal daripada Exynos 2200 karena secara resminya belum digunakan ya untuk chipset ini, karena kemungkinan besar chipset ini baru akan digunakan di Samsung seri S terbaru yaitu S22 ya. Itu ya kita lihat saja nanti seperti apa hasil nyatanya ya. Mudah-mudahan segera segera diluncurkan untuk Samsung Galaxy Series S terbarunya. Nah, untuk kabar kedua ini setelah saya tadi sebutkan ya untuk hasil pengujian atau bocoran dari Exynos 2200, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan kabar kedua, yaitu Apple melampaui penjualan Samsung atau pengapalan Samsung di kuartal keempat 2021 kemarin ya. Itu adalah penjualan 3 bulan terakhir daripada penjualan smartphone ya, dimana Apple akhirnya mampu melampaui Samsung lagi ya di tahun 2021, tepatnya di kuartal keempat. Nah, dimana dari hasil yang ditunjukkan oleh pengapalan mereka, Apple itu menduduki peringkat pertama yaitu dengan market share 22% di tahun 2021 di kuartal keempat. Walaupun pada kenyataannya berbandingan dengan kuartal keempat di tahun 2020 itu mengalami penurunan sekitar 1% ya. Berbeda dengan Samsung, walaupun digeser oleh Apple, Samsung itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana kuartal terakhir atau kuartal 4 2020 itu hanya menguasai pangsa pasar 17%, sedangkan di kuartal keempat 2021 itu mereka atau Samsung menguasai pasar itu sekitar 20%. Jadi walaupun digeser, namun secara pertumbuhan Samsung mengalami pertumbuhan yang bisa dikatakan cukup signifikan, yaitu 3%. Nah, untuk di posisi ketiga itu diduduki oleh Xiaomi, yaitu pangsa pasarnya 12%. Kemudian di mana dulu? Itu Xiaomi masih tetap ya di 12% untuk pangsa pasarnya di kuartal keempat 2020 dan kuartal keempat di tahun 2021. Sedangkan posisi keempat itu diduduki oleh Oppo. Nah, di sini pangsa pasarnya 9%, namun turun lagi 1% dibandingkan kuartal 4 tahun 2020. Sedangkan posisi kelima itu ada Vivo yang menguasai pasar sekitar 8%, dan kembali Vivo juga mengalami penurunan sebesar 1% dibandingkan kuartal terakhir atau kuartal keempat tahun 2020 yang 9% menjadi 8% di tahun 2021. Ini juga memang dan 2021 ini para vendor-vendor smartphone mengalami kesulitan dalam chipset yang mengalami kelangkaan. Dari semua ini kemungkinan besar ya banyak mengalami penurunan pengapalan untuk menguasai pangsa pasar. Oke ya, sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang pencinta teknologi, pencinta smartphone terbaru ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.